Hai semuanya, ketemu lagi di Mila Channel. Kali ini kita pembelajaran tentang English Lesson atau pelajaran bahasa Inggris. Kita akan bahas 3 tema, yaitu showing obligation, showing prohibition, dan showing politeness. Yuk kita bahas satu persatu. Jangan lupa subscribe dulu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang showing obligation. Showing obligation merupakan sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau sesuatu yang harus kamu lakukan sebagai suatu kewajiban. Contoh soal, read the following dialogue to answer the question. Baca dialog untuk menjawab pertanyaan. Megan, let's spend the weekend at the new swimming pool. Cindy, I don't have money for the ticket. Megan, isn't it free? Cindy, it was free, but now you have to pay for the ticket. Kata Megan, ayo kita habisin waktu akhir pekan kita di kolam renang yang baru. Cindy bilang, aku gak punya uang buat beli tiketnya. Kata Megan, bukannya itu gratis. Cindy bilang, tadinya gratis, tapi sekarang kamu harus membayar tiketnya. What can we inform from the dialogue? Jadi, kesimpulan dari dialog di atas itu apa? A. Buying ticket before entering the swimming pool is a must. B. Children age 5 and under don't have to pay for the ticket. C. Parental supervision is required at the swimming pool. Or D. Cindy forbids Megan from buying the ticket. Yang A, pembelian tiket sebelum masuk ke kolam renang itu jadi suatu keharusan. Yang B, anak 5 tahun ke bawah nggak perlu bayar tiket. C, pengawasan orang tua dibutuhkan di area kolam renang. Atau D, Cindy melarang Megan untuk membeli tiket. Mari kita bahas. Jadi, soal menanyakan kesimpulan berdasarkan informasi pada dialog. Pada dialog terlihat bahwa untuk memasuki kolam renang tersebut, Megan dan Cindy harus membeli tiket. Artinya membeli tiket sebelum memasuki kolam renang adalah sebuah keharusan. Jadi yang A, buying ticket before entering the swimming pool is a must. Pilihan B, anak-anak berusia 5 tahun dan di bawahnya tidak perlu membayar untuk membeli tiketnya. Dan C, pengawasan orang tua dibutuhkan ketika di kolam renang tidak tepat karena tidak ada informasinya pada dialog. Pilihan D, Cindy melarang Megan untuk membeli tiket juga tidak tepat ya. Cindy tidak melarang Megan untuk membeli tiket, namun dia mengatakan kepada Megan kalau sekarang dia harus membayar untuk tiketnya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Kedua, kita bahas tentang showing prohibition. Showing prohibition adalah ungkapan untuk menunjukkan larangan dalam bahasa Inggris. Sesuai namanya, fungsi dari ungkapan ini adalah untuk melarang seseorang melakukan suatu kegiatan. Contoh soal, the question is based on the following dialogue. Jadi pertanyaannya mengacu pada dialog di bawah ini ya. Hi Dean, have you seen Oliver Twist? Here's the dance video we want to practice. I haven't. Let's see in the theater, shall we? Nah, we don't have to go. We can just download it from this link. We can do that. That's illegal. According to the dialogue, we know that. Jadi dia nanya, pernah lihat Oliver Twist gak? Jadi dia punya video dansa yang mau buat latihan gitu. Terus kata Edward dia nggak punya. Terus si Edward itu ngajakin buat lihat teaternya langsung. Tapi kata Kim nggak perlu pergi ke sana, bisa download dari link. Tapi kata Edward nggak boleh kayak begitu, nggak boleh download link, itu namanya ilegal. Jadi berdasarkan dialog di atas kita bisa tahu A. Edward thinks that the other must join him to the theater. Jadi si Edward tuh berpikiran kalau semuanya harus ikut dia lihat teater. Atau B. Kim doesn't allow Edward to follow his ID. Jadi si Kim nggak nyuruh si Edward untuk ngikutin idenya dia. Yang si Kim suggest something prohibited. Jadi si Kim itu nyaranin sesuatu yang dilarang. Atau D. Downloading something is illegal. Download sesuatu itu ilegal.
kita bahas. Jadi soal menanyakan pernyataan yang sesuai dengan informasi pada dialog. Pilihan A, Edward berpikir bahwa yang lain harus bergabung dengannya ke teater. Tidak tepat, karena pada dialog, Edward mengajak yang lain untuk mencari Oliver di teater, bukan untuk bergabung dengannya. Pilihan B, Kim tidak mengizinkan Edward mengikuti idenya. Tidak tepat, kata don't have to pada kalimat Kim bukan menunjukkan larangan, tetapi menunjukkan bahwa mereka tidak harus mencari Oliver untuk meminta video menari yang akan mereka latih. Mereka bisa mengunduhnya dari tautan yang ditunjukkan Kim. Pilihan C, Kim menyarankan sesuatu yang terlarang, yaitu tepat. Ketika Kim menyarankan untuk mengunduh video dari tautan yang ditunjukkan, Edward mengatakan bahwa itu ilegal. Dan pilihan D, mengunduh merupakan sesuatu yang ilegal, tidak tepat, karena hal ini tidak bisa disimpulkan berdasarkan dialog. Hal yang dikatakan ilegal pada dialog adalah mengunduh video dari tautan yang ditunjukkan oleh Kim. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Yang terakhir kita akan membahas showing politeness. Jadi showing politeness adalah ungkapan bernada sopan untuk menghormati orang lain, baik yang lebih tua maupun sebaya. Contoh soalnya, "Hi dog, please come in. How was the traffic?" "It's not bad. Wow, what a nice apartment you have here." "Thank you. May I offer you some coffee?" "Sure, black please, thank you." Jadi Jack itu negor, "Hi dog, kesini gimana tadi perjalanannya?" Nggak terlalu buruk. Jadi si dog itu lagi main ke apartemennya si Jack. "Betapa bagusnya apartemen kamu." "Makasih." Terus si Jack nawarin si dog, "Bolehkah saya nawarin minum gitu, buatin kopi?" Terus kata Ado, "Tentu, hitam ya, makasih." Jadi dari di atas yang nunjukin ekspresi of offering politely apa kesopanan itu yang mana? A, "May I offer you some coffee?" B, "Wow, what a nice apartment you have here." C, "Black please, thank you." Or D, "How was the traffic?" Kita bahas. Jadi ungkapan yang menunjukkan menawarkan sesuatu secara sopan adalah jawabannya yang A, "May I offer you some coffee?" Di situ Jack menawarkan dog secangkir kopi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang showing obligation, prohibition, and politeness. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.